Diawali ketika adik bungsu Malik ini berusia 2 minggu. Kejadian itu terus terjadi sampai menimpa adik Malik yang nomor 6, adik Malik yang nomor 5. Jadi 3 anak terakhir dari pasangan Bu Yanti dengan Pak Yanto ini kerap kali mengalami gangguan-gangguan dari makhluk mistis. Ya, Malik pun terkejut dan sedih melihat kondisi adiknya yang berusia 2 tahun ini dengan mata terbelalak, dengan mulut menganga, seakan-akan kepergiannya begitu menyakitkan. Bapaknya Malik ini diusir. "Gak usah kau lihat anakku. Ini semua salah kau. Kau kan yang pergi ke Jawa sana menumbalkan anak-anak kita. Berapa lagi anak kita yang akan kau tumbalkan? 1, 2, 3, 4, apa semuanya?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikuti juga Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok sebuah kisah misteri official. Karena di Instagram dan TikTok sebuah kisah misteri official ada cerita misteri yang tidak saya tayangkan di channel YouTube Rio Wijaya dan video-video reaction penampakan-penampakan makhluk astral. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, sahabat boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah kisah misteri sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, saya kembali mengundang sahabat untuk berbagi cerita secara langsung. Hubungi WA admin yang ada di bawah ini jika sahabat ingin datang ke studio sebuah kisah misteri. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka dengan cerita misteri yang saya bawakan di video kali ini. Kisah apa yang akan saya ceritakan ini merupakan sebuah kisah kiriman dari sahabat misteri yang berasal dari Sumatera. Namun tak dapat saya sebutkan Sumatera bagian mana karena ini akan menceritakan sebuah keluh kesah seorang anak yang bapaknya kaya raya dalam melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Wadal Kawi akan saya ceritakan dalam segmen sebuah kisah misteri pesugihan. Seperti apa keluh kesah seorang anak yang bapaknya melakukan ritual pesugihan? Inilah kisah nyata Wadal Kawi. Jika kita mendengar Gunung Kawi
adalah tempat untuk mencari kekayaan secara instan dalam melakukan ritual pesugihan, itu bukanlah sesuatu yang tabu lagi. Walaupun banyak persepsi-persepsi yang berkembang, banyak yang mengatakan kalau di Kawi itu bukan tempat melakukan ritual pesugihan. Kalau di Kawi, di sana ada tempat untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan melakukan ritual pesugihan. Itu masih menjadi perdebatan di masyarakat yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, karena saya pun belum dapat berkesempatan langsung datang ke Gunung Kawi. Walaupun hajatnya itu sudah dari 1,5 tahun yang lalu, namun rezeki jodohnya belum dapat untuk saya sampai berziarah ke Gunung Kawi. Yang mana dalam beberapa video yang saya tonton, karena saya memang tertarik sekali ya, misteri di balik Gunung Kawi ini, memang ada persepsi yang dapat mengarahkan di sana. Banyak orang-orang yang datang dengan niat yang masing-masing, niat tertentu dalam hajatnya berziarah ke Gunung Kawi. Dan dalam beberapa kisah misteri yang saya dapatkan, yang saya bawakan sudah di channel YouTube Rio Wijaya, memang banyak pengakuan orang-orang yang dapat melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, seperti kisah yang akan saya bawakan di video kali ini. Kisah ini merupakan sebuah kisah kiriman dari sahabat kita yang bernama Malik. Malik yang tinggal di salah satu wilayah yang ada di Pulau Sumatera. Ini adalah anak pertama dari pasangan suami istri Pak Yanto dengan Bu Yanti. Sebut saja seperti itu. Nah, Malik ini anak pertama dan dia mengingat betul masa-masa kecilnya. Jadi semasa kecil Malik ini dia agak sedikit lama ya, selang waktunya baru dapat adik. Di usia 5 tahun Malik ini baru punya adik. Nah, jadi setelah punya adik kedua, baru jarak adik kedua, adik ketiga, adik keempat, sampai adik kelima, bahkan sampai adik keenam ini berdekatan, karena Malik ini 7 bersaudara, sahabat-sahabat. Jadi dari Malik kecil sampai Malik berusia 5 tahun atau sampai dapat adik kedua, Malik ini ingat betul apa-apa saja kehidupan yang telah dia lalui di masa itu, di masa Malik kecil. Malik ini bapaknya ya berprofesi sebagai pemborong bangunan, jadi mandor bangunan lah, dan ibunya ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, Malik kecil ini dia sering dititipkan di rumah sang nenek, karena ibunya Malik sewaktu Malik kecil ini sakit-sakitan, dan itulah yang membuat ibunya Malik ini telat ya dapat adik. Jadi diceritakan ketika Malik kecil, dia ingat betul ya, sewaktu dia dititipkan di rumah nenek, sore-sore bapaknya itu jemput, sahabat-sahabat. Ketika bapaknya jemput, selalu bapaknya ini menanyakan kepada Malik, "Bang, abang mau beli apa? Mau beli mainan apa beli jajan?" Nah, Malik selalu meminta jemput ibu dulu, baru kita beli jajan. Jadi hampir setiap sore ketika bapaknya jemput, Malik mendapatkan belayan kasih sayang yang begitu besar dari sang ayah. Namun seketika saja sifat watak ayahnya berubah ketika keadaan perekonomian keluarga Malik ini turut berubah. Jadi sampai anak keempat lah jatuhnya ya, adik Malik yang ketiga lahir, bapaknya ini masih berprofesi sebagai pemborong bangunan, dan Malik pun tumbuh dewasa untuk membimbing atau membantu ibunya mengasuh adik-adiknya Malik. Nah, di kelahiran adik Malik keempat, bapaknya ini sering minta izin sama Malik sama ibunya untuk pergi ke Pulau Jawa, dengan alasan di sana ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sang bapak. Nah, jadi ya di kelahiran adik Malik yang kelima jatuhnya, bapaknya ini sudah jarang di rumah, tapi sekali bawa duit balik itu dengan nominal yang besar. Nah, di sini pun Malik sudah tumbuh dewasa, sahabat-sahabat. Malik ini sudah di kelas 1 SMP ketika adik kelimanya ini lahir. Nah, jadi selang adik kedua, ketiga, keempat, kelima ini jaraknya 1,5 tahun, jaraknya 2 tahun. Nah, jadi Malik sudah SMP. Malik ini bertanya lah sama ibunya, "Bu, bapak itu di Jawa kerja apa?" Nggak tahu, ibu juga nggak tahu. Nah, jadi di saat perekonomian keluarganya ini sudah membaik gitu ya, bapaknya pun memutuskan untuk membangun sebuah rumah.
yang tadinya mereka ngontrak sekarang bangun rumah. Dengan profesi ayah Malik atau bapak Malik ini, sewaktu Malik kecil dia pemborong bangunan. Jadi ketika membangun rumah ya, bapaknya Malik ini tidak perlu bantuan arsitek, tidak perlu bantuan yang lain. Bapak Malik membangun rumah tersebut dengan tenaga-tenaga ahli yang sudah dari lama dikenal atau dipekerjakan oleh bapaknya Malik. Berdirilah rumah 2 lantai dengan desain yang bagus lah. Jadi digambarkan rumah itu cukup megah, cukup mewah, namun banyak teka-teki dari pembangunan rumah tersebut. Nah, jadi kalau kami di Sumatera ya, di Sumatera itu ada 2 tahap pembangunan rumah. Pertama, ketika penggalian pondasi itu diadakan syukuran kecil-kecilan dengan kaliber keluarga-keluarga dekat lah yang diundang. Istilahnya makan-makan sama-sama lah. Jadi itu penandaan kalau rumah itu dibangun berdasarkan untuk melindungi keluarga, untuk kumpul keluarga. Itu penggalian pondasi pertama. Dan dari penggalian pondasi pertama itu sekaligus untuk peletakan batu pertama dalam pondasi tersebut. Itu dilakukan Bapak Malik. Nah, jadi ketika melakukan ritual itu, ini agak sedikit aneh. Adat istiadat yang ada di kampung Malik ya, Malik ini kan orang Sumatera, adatnya tidak terlalu jauh lah dengan kami yang ada di Jambi, sama-sama Sumatera. Malah bapaknya ini bawa adat kejawenan, yang mana kalau di kejawenan itu ritualnya lengkap ya, pakai bunga rampe, pakai segala macam, dan itu pun menjadi sedikit pro dan kontra untuk keluarga tersebut. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah disiapin sama Bapak Malik, jadi keluarga itu tinggal ngikutin ritual-ritualnya saja. Nah, jadi ada ritual kedua setelah peletakan batu pertama, itu yang namanya naikin bubungan. Nah, di Jawa itu biasanya dalam istilah adat Jawa itu peletakan paku emas. Nah, kalau kami itu bukan paku emas yang ditancapkan, sahabat-sahabat. Itu yang diletakkan di situ setandan pisang biasanya ya. Di situ juga ada ya kayak tumpengan lah ditaruh di bubungan, dan ada satu lagi yang tidak dapat saya sebutkan yang digantungkan di bubungan. Itu konon katanya untuk menolak energi-energi negatif yang masuk ke rumah tersebut, karena dengan adanya bubungan sudah tertutup, itu sudah sejati, sudah sempurna disebut sebagai rumah siap huni. Karena apa? Hujan tidak bakal bisa masuk lagi, angin malam yang dingin tidak bakal bisa masuk lagi. Berarti itu sudah sebetulnya sudah fix, sudah utuh jadi rumah, walaupun semisalnya bagian lantai itu belum dikeramikin, jendela pintu belum dipasang, tapi itu sudah disebut sebagai rumah. Karena keutuhan rumah itu pertama pondasi, kedua tembok, dan ketiga atap atau bubungan. Nah, di situ kembali ada satu sedikit perbedaan pendapat dari keluarga besar Malik dengan bapaknya Malik. Kembali bapaknya Malik di sini membawa adat kejawenan ya, yang tadinya cuma ditaruh sesisir atau setandan pisang, malah di sini ada ritual yang namanya memasang paku emas. Jadi paku emas itu cuma istilahnya saja, emas yang dipakai itu cuma sedikit, sahabat-sahabat ya, yang diselipkan di paku tersebut. Tapi paku itu betul-betul ditancapkan di pondasi bagian atas bubungan rumah di puncakan tertinggi. Jadi rumah itu kan dibangun 2 lantai. Nah, di bawah bubungan tersebut itu ada satu ruangan tersembunyi. Kalau orang nggak tahu ya, istilahnya kalau kita nggak tahu pembangunan rumah tersebut, struktur bangunan rumah tersebut, kita nggak tahu di bubungan itu ada sebuah kamar. Nah, Malik ini bertanya sama bapaknya, "Pak, itu kamar untuk apa? Kalau mau naik ke atas itu pakai apa?" Bapaknya bilang, "Enggak, itu cuman gudang aja, gudang cadangan. Kalau di bawah nggak bisa naruh barang, ya nanti kita bikin tangga darurat aja untuk naik ke atas." Nah, ketika ritual masang bubungan atau paku emas ini tadi dilakukan, bapaknya Malik ini naik bertiga ya dengan salah satu pakar spiritual kejawenan lah atau orang Jawa lah, naik ke atas bapaknya Malik dengan teman bapaknya Malik. Entah apa yang mereka lakukan, sedangkan di bawah keluarga sedang makan-makan ya, sedang makan-makan. Bapaknya entah apa yang dilakukan, naik ke atas, dan ketika turun bapaknya bilang sudah selesai. Dah, mereka pun ikut makan-makan. Dan tahap terakhir, apa itu tahap terakhir? Ketika rumah finishing,
Sebelum rumah ditempati, kalau kami adat Melayu, adat Sumatera lah ya, adat Jambi lah khususnya, ini mesti kita mengundang minimal itu 10 orang kiri kanan. Jadi 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri, kalau enggak 3 di kiri, depan kalau ada tetangga itu diundang. Jadi sekeliling rumah itu minimal 10 rumah. Itu diundang untuk membaca kluhu tahlil. Dan di situ juga lah kita akan menjalin silaturahmi dalam azas bertetangga atau bersosialisasi. Jadi jangan sampai kita pindah ke rumah itu kiri kanan kita tetangga tidak tahu. Ya, apalagi kita merantau atau kita membangun rumah yang jauh dari rumah sanak famili, yang akan menjadi sanak famili kita ya tetangga kiri kanan. Jadi hubungan harmonis itu harus dieratkan, tapi bapaknya Malik enggak. Diusulin sama ibunya Malik, "Pak, kita enggak bikin acara masuk rumah." Apalagi acara masuk rumah. Dari awal rumah ini dibangun sampai naikin bumbungan kita sudah bikin acara. Tetangga-tetanggaan enak ya, bodo amat lah. Ya mereka kita. Nah, jadi bapaknya Malik ini memiliki kepribadian yang sudah berbeda. Berbeda sekali, sahabat-sahabat, dari yang dulu bapaknya Malik lemah lembu, jiwa sosialnya tinggi. Maaf kata ya. Bapaknya Malik dulu walaupun jadi kuli bangunan, tapi kalau ada tetangga yang datang, "Pak, bisa nggak pinjam duit buat beli beras?" Jangankan pinjam, beras di dapur tuh dikasih, "Ini ambil nih, jangan pinjam, ini untuk kamu. Kita bagi aja lah." Nah, tapi ketika bapaknya sudah berduit, ini kok malah jadi mendik. Jadi pelit, perhitungan dengan tetangga itu masa bodoh katanya. Nah, itu di kelahiran adik Malik yang kelima. Jadi masih ada satu lagi nih, adik Malik yang belum terlahir. Jadi Malik sudah ada punya 5 adik. Malik ini anak pertama, berarti anak di keluarga itu sudah 6 bersaudara. Nah, ketika anak ketujuh atau adik ke-6 dari Malik dikandung sama ibunya, sikap bapaknya Malik di sini semakin berubah. Nah, saat itu Malik ini sudah masuk ke masa kuliah, sahabat-sahabat. Jadi adiknya sudah 6, nunggu adik ke-7. Ini dapat adik ke-7 itu kayak apa ya, kayak kebobolan lah itu. Ibunya Malik malah pernah bilang, "Udahlah, cukup 6 bersaudara aja, jangan nambah-nambah lagi." Nah, jadi statusnya pada saat itu ibunya Malik ini sudah di KB, sahabat-sahabat. Jadi ya memang rezeki itu kita tidak tahu datangnya dari mana ya. Allah sudah menentukan takdir, keluarga itu punya 7 anak, dan akhirnya kebobolan lah ibunya Malik. Tiba-tiba ibunya ngasih kabar kalau dia hamil. Nah, di kehamilan ke-7 ibunya Malik, ini bapaknya Malik ini kerap sekali membawa ibunya ini pergi ke Pulau Jawa. Awalnya Malik tidak tahu apa yang dilakukan ibu dan bapaknya. Nah, karena Malik ini statusnya sudah dewasa ya, jadi Malik lah yang dititipkan untuk menjaga 6 orang adiknya ini. Nah, di keberangkatan pertama Malik tidak tahu apa yang dilakukan ibunya. Di keberangkatan kedua ini boleh dikatakan sebulan sekali ibunya itu berangkat ke Jawa sama bapaknya. Ketika Malik dititipin jaga adik-adik, alasan bapaknya cuma mau bawa ibunya ini pergi jalan-jalan sebelum adiknya lahir. Nah, cuman itu Malik pun tidak keberatan. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, perjalanan Bapak Malik dengan Ibu Malik ke Pulau Jawa yang sudah terlalu sering ini ternyata ada maksud dan tujuan tertentu. Namun pada saat itu Malik belum tahu apa tujuan dan maksud. Namun setelah adik ke-6 atau 7 bersaudara dari pasangan Pak Yanto dengan Bu Yanti ini lahirlah adik ke-6 Malik ini lahir, semua itu baru terbuka. Dan ketika Ibu Malik dibawa bapaknya ke Jawa, ibunya Malik ini menyembunyikan sesuatu dengan sikap yang agak sedikit aneh. Pertama, keharmonisan keluarga tersebut pecah seketika bapaknya ini mengajak ibunya ke Jawa. Jadi ekspektasi Malik itu berubah. Yang mana alasan bapaknya kan mengajak ibunya ke Jawa itu buat ibunya senang-senang sebelum melahirkan anak ke-7. Tapi kok ini sebaliknya, setiap bapaknya nih ya, setiap bulan jatuhnya bapaknya mengajak, "Bu, ayo siap-siap, kita minggu ini berangkat lagi ke Jawa." Ibunya ini malah kayak ngajak bapaknya bertengkar. Ndak mau aku, kalau kamu mau pergi aja lah sendirian ke sana." Ndak mau, jangan kayak gitu. Ini semua kan demi anak-anak kita. Nah, jadi pertengkaran kayak gitu, tapi Malik ini kan belum tahu.
dia juga tidak berani ya mau tahu urusan orang tua lebih dalam. Namun setelah anak ketujuh dari pasangan Pak Yanto dan Bu Yanti ini lahir, atau adik keenam dari Malik ini lahir, barulah di situ sesuatu yang agak sedikit creepy atau menyeramkan sering terjadi di rumah tersebut. Jadi yang diketahui Malik, di atas bubungan rumah di lantai 2 itu ada satu ruangan rahasia yang tak ada satupun selain bapaknya itu pernah masuk ke sana. Dan selain itu ternyata di bawah kamar ibu dan bapaknya itu juga ada ruangan tersembunyi yang mana tidak pernah ada yang masuk. Bahkan bapaknya Malik pun ini tidak pernah masuk ke sana. Tapi pintu masuk ruangan tersebut ini ada di dalam kamar bapaknya Malik, tepatnya itu disembunyikan di bawah lemari. Jadi di bawah lemari itu kalau kita lihat secara biasa ya, tidak teliti, itu terlihat cuman susunan keramik biasa. Padahal di bawah lemari itu ruangan hampa, sahabat-sahabat, kayak ruangan bawah tanah, dan itu sejajar dengan bubungan atap yang ada di atas. Jadi intinya seperti ini. Di atas itu ada bangunan kosong, di bawah itu ada bangunan kosong. Nah, ketika adik keenam Malik lahir, tentunya adik keenam ini kan dibawa tidur bersama ibu dan bapaknya di kamar utama, kamar tempat ibu bapaknya tidur. Nah, ketika adiknya ini berusia kurang lebih sekitar 2 minggu, ini sesuatu yang aneh terjadi. Ibunya mengatakan dari atas bubungan rumah itu seperti ada suara ramai yang berjalan, dan di bawah itu terdengar seperti suara geraman. Nah, disitulah ternyata bapaknya Malik ini menyembunyikan sesuatu, sahabat-sahabat. Jadi istilahnya kalau saya katakan kayak bom waktu lah untuk keluarga tersebut. Pembangunan rumah sampai kejadian misteri ini terjadi itu sudah lama sekali. Bayangkan dari adik kelima Malik lahir, baru rumah itu dihuni, baru dibangun, sampai adik ketujuh itu sudah berarti sekitar 5 tahunan lah berselang, baru kejadian-kejadian aneh itu terjadi. Nah, jadi dari awal menempati rumah itu tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Nah, lebih parahnya lagi ya, ketika Malik ini ditinggal bapak ibunya pergi ke Jawa, itu kan Malik sendirian yang besar di rumah tersebut. Ini malah tidak terjadi sesuatu yang aneh. Ya baik-baik aja, anteng-anteng aja rumah itu, tapi nggak tahu kenapa. Setelah anak ketujuh dari pasangan Pak Yanto dan Pak Yanti ini lahir, kejadian-kejadian misteri kerap kali terjadi. Diawali ketika adik bungsu Malik ini berusia 2 minggu. Kejadian itu terus terjadi sampai menimpa adik Malik yang nomor 6, adik Malik yang nomor 5. Jadi 3 anak terakhir dari pasangan Bu Yanti dengan Pak Yanto ini kerap kali mengalami gangguan-gangguan dari makhluk mistis. Sampai di mana usia adik Malik yang ke-7 atau anak ke-7 dari Pak Yanto dengan Bu Yanti ini usianya 2 tahun dan mengalami sakit kejang. Jadi ketika sakit kejang, Bu Yanti ini histeris lah. Yang mana pada saat itu Pak Yanto ini sedang tidak di rumah. Alasannya ini sedang berangkat ke Jawa. Nah, di saat itulah Bu Yanti ini berteriak manggil bapaknya. "Pak, kurang ajar kamu, Pak. Tega kamu melakukan ini, Pak." Tentunya Malik yang sudah besar, sudah dewasa, sudah kuliah pada saat itu, ia bertanya sama ibunya, "Ada apa, Bu? Apa yang Bapak lakukan? Apa yang tega Bapak lakukan? Dah, diamlah kamu, cepat. Panggil nenekmu, panggil tetangga, panggil Pak Ustadz. Sini, kasihan adik kamu ini, jangan terlambat." Nah, Malik bergegas menghubungi tetangga sekitar, dipanggil Pak Ustadz. Malik pun menjemput neneknya. Jadi ibu bapak dari maknya Malik dijemput, dan setibanya Malik membawa kakek dan neneknya. Ini adiknya sudah tidak ada lagi. Adiknya sudah meninggal dunia. Tentunya Malik pun terkejut dan sedih melihat kondisi adiknya yang berusia 2 tahun ini dengan mata terbelalak, dengan mulut menganga, seakan-akan kepergiannya begitu menyakitkan. Nah, di tengah kesedihan keluarga tersebut,
terdengar dari bubungan atap ini seperti suara ada kaki-kaki yang tengah melangkah. Tapi langkahnya itu serentak, bukan langkah dari satu sosok ya, atau satu orang lah kita gambarkan, tapi dari orang banyak yang seakan-akan tengah menarikan satu tarian. Jadi terdengar rentak kakinya aja, tapi kakinya itu serentak, dan itu tentunya mengejutkan seluruh orang yang ada di rumah tersebut. Nah, connect lah Pak Ustadz, kakeknya Malik ini melihat ke atas dan mereka beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibunya Malik ini perasaannya udah tidak nentu lagi, menangis sejadi-jadinya, mengutuk sumpah serapah bapaknya yang pergi ke Jawa pada saat itu. Tapi ini belum terbongkar semua, sahabat-sahabat. Jadi pagi-paginya bapaknya Malik ini balik dia ke rumah, yang biasanya kalau dia pulang dari Jawa ini pastinya tuh sore kalau tidak malam baliknya. Tapi tidak tahu kenapa kayak dia connect aja, anaknya meninggal, ini pagi-pagi dia balik dengan raut wajah yang sedih. Ini dia menangisi kepergian anaknya dan dilakukanlah prosesi pemakaman. Nah, ketika dimakamkan, anak kecil itu kan tidak ditandu, sahabat-sahabat, tidak dipakein keranda ya, melainkan digendong oleh orang tuanya. Kalau bapaknya masih ada ya bapaknya, kalau tidak pamannya atau abangnya. Nah, jadi adiknya Malik yang berusia 2 tahun itu pakai kain, itu digendong lah sama bapaknya, sudah dikafanin, sudah dipocongin, sampailah ke pemakaman, dimakamkan lah. Nah, di pemakaman itu bapaknya Malik terlihat terpukul sekali, tapi lebih-lebih ibunya yang ada di rumah ini lebih terpukul lagi dengan kepergian sang adik yang baru berusia 2 tahun. Nah, setibanya di rumah, ini kan meninggalkan anak-anak, ini tidak diyasinin sahabat-sahabat. Meninggalkan anak-anak itu surga yang menunggu, karena ya dia belum akhir balik, apalagi di usia 2 tahun, ini masih polos sekali. Jadi tidak ada yasin pertama, yasin kedua, yasin ketiga, cuman di 40 hari saja itu dibacakan yasin, mengenang atau mengingat kepergian dari anak terkasih, anak tercinta. Nah, di rumah mulai dari sehari pemakaman, ibu bapak Malik ini bertengkar terus, saling menyalahkan, tapi tidak tahu apa yang mereka saling salahkan, tapi tetap melibatkan kepergian Bapak Malik ini ke Jawa. Itulah penyebabnya. Bapaklah nih penyebab kepergian anak kita. Bapaklah. Bapak mau semua anak-anak kita mati dengan apa yang Bapak lakukan. Tapi tidak terbongkar dulu apa yang dimaksud sampai di mana. 2 tahun berlalu. Kehidupan rumah tangga Bapak Malik dan Ibu Malik ini semakin tidak harmonis. Nah, Malik ini udah dewasa, sahabat-sahabat. Sampai-sampai dia tuh pengen, ya hajatnya itu pengen melamar pasangannya ya. Itu kayak, sebutin ndak ya, bapak dengan mama lagi ndak harmonis kayak gini, dan dia pun mengorbankan perasaannya, yang mana bapaknya Malik ini makin kerap dia berulang pergi ke Jawa, dan usaha bapaknya Malik ini berkembang begitu pesat. Banyak sekali usaha yang sudah dimiliki bapaknya, mulai dari properti, mulai dari pertambangan, mulai dari tambak, pokoknya semua lini usaha itu dijalankan bapaknya Malik dan menghasilkan uang yang begitu banyak. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. 2 tahun sudah berlalu. Jadi anak pasangan dari Pak Yanto dan Bu Yanti ini yang tadinya 7 sekarang tinggal 6. Jadi yang anak nomor 6 sekarang menjadi anak bungsu. 2 tahun bersilam setelah kepergian anak bungsu, anak nomor 6 pun yang usianya ini sudah menginjak 5 tahun mengalami penyakit yang sama. Jadi di setiap malam ini kejang-kejang, ditambah lagi sebelum anak ke-6 ini sakit, suara-suara dari loteng, suara-suara dari bawah kamar Bu Yanti ini terdengar semakin nyata. Jadi mulai dari sini Malik yang sudah dewasa berpikir. Dia bertanya sama ibunya, "Bu, apa Bu yang Bapak lakukan di Pulau Jawa sana? Ibu dengan Bapak kemarin pergi kemana?" Tapi ibunya ini semakin kayak ingin merahasiakan sesuatu. Ya, semakin tahu Malik ini tahu dengan situasinya, ibu ini seakan-akan ingin menyembunyikan segala sesuatunya sendirian lah. Ngebeban sendirian lah, jangan sampai anak-anaknya tahu. Dan akhirnya ibunya tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu karena anak bungsunya yang nomor 6 jatuhnya ya. Jadi anak nomor 6 Bu Yanti dengan Pak Yanto ini kembali meninggal dunia di usia ke-5 masuk 6 tahun. Kondisinya sama.
Ketika Bapak Malik sedang izin pergi ke Jawa, anaknya meninggal tanpa dikasih kabar, pagi-pagi bapaknya sudah pulang. Disitulah ketika jenazah adik Malik ini tengah dimandikan, bapaknya balik, keributan besar pun terjadi. Bapaknya Malik ini diusir. Nggak usah kau lihat anakku. Ini semua salah kau. Kau kan yang pergi ke Jawa sana menumbalkan anak-anak kita. Berapa lagi anak kita yang akan kau tumbalkan? 1, 2, 3, 4, apa semuanya? Apa sampai ke abang-abangnya nanti? Kau tumbalkan semua demi kepuasan duniawimu. Jadi semua orang yang ada di sana tercengang. Semua orang yang ada di sana tuh merasa tidak enak, dan orang yang niat hati ngelayat ini satu persatu pergi meninggalkan rumah tersebut, sampai-sampai pemakaman anak ke-6 dari pasangan Pak Yanto dan Bu Yanti ini sepi sekali, cuman keluarga-keluarga inti saja, dan mulailah di kampung itu terjadi pergunjingan. Kalau Pak Yanto sukses, ini dari hasil ritual pesugihan menumbalkan anak-anak kandungnya sendiri. Dan setelah kematian anak ke-6 Bu Yanti ini, barulah dengan keadaan mental yang terpukul sekali, ini mengajak anak-anaknya untuk pergi. Kita tinggalkan rumah ini. Selagi kita tinggal di rumah sini, ibu tidak yakin harta yang dihasilkan bapakmu, uang yang kita makan selama ini, itu uang yang bersih, uang yang halal dari titik keringatnya. Memangnya kenapa, Bu? Malik bertanya, dan akhirnya ibunya menjawab, pertanyaanmu selama ini ibu simpan, karena ibu pun tidak yakin dengan apa yang ibu pikirkan, dengan apa yang sudah bapakmu lakukan sama ibu ketika ibu mengandung adikmu, adik bungsumu, atau anak ibu yang nomor 7. Emang apa, Bu? Kamu tahu ibu ke Jawa dibawa bapakmu kemana? Bukan jalan-jalan, tapi kami mendatangi satu tempat yang ada di kawasan Gunung Kawi untuk memuja. Bapakmu memaksa ibu untuk melakukan ritual puja, dan di dalam ritual puja tersebut, orang yang dulu pernah datang ke sini menancapkan paku emas ke atas rumah kita itu mengatakan kepada bapakmu, sekarang waktunya sudah tiba, kau membayar apa yang sepatutnya kau bayar. Dan bapakmu menjaminkan semuanya akan dibayar ketika apa yang dibayarkannya itu mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Secara tidak langsung yang mereka bicarakan ini masalah wadal, penumbalan, pengorbanan, dan ibu konek. Kalau yang akan ditumbalkan itu janin yang ada dalam kandungan ibu. Karena apa? Semalam setelah ritual itu ibu ikutin, malam selanjutnya atau malam keduanya, ibu melihat seekor ular yang begitu besar dengan lidah yang bercabang 5 itu melilit kaki ibu, dan pas di perut ibu, ular itu kayak menatap perut ibu, dan lidahnya yang bercabang 5 itu menjilati perut ibu yang tengah dalam keadaan hamil. Sosok itu nyata sekali, dan ibu bertanya kepada bapakmu, ini ritual apa, Pak, yang Bapak lakukan? Bapakmu cuma mengatakan, ini cuma sebagian dari usahaku untuk mendapatkan apa yang kita nikmati sekarang. Kau usah khawatir, ini tidak bakal membahayakan kamu. Dari kepergian adikmu yang ke-6 atau anak ke-7 dari ibu, ibu sudah connect, dan ibu tidak nyangka kalau tumbal ini berlanjut sampai anak ke-6 ibu atau adik ke-5 kamu. Nah, dari penjelasan yang disampaikan ibunya Malik, Malik pun di sini marah. Tapi kemarahan Malik ini tidak bisa dilampiaskannya atau ditujukan ke bapaknya, karena ini kan baru cerita dari sebelah pihak, dari ibunya saja. Dan Malik mencoba bertanya langsung kepada bapaknya, Pak, apa yang diceritakan ibu itu betul atau tidak? Malik tidak mau kalau ini cuma praduga ibu dan menyebabkan adik-adik ini bakal kena akibatnya. Yo, ibu ngajak kami pergi, ngikut ibu ninggalin bapak. Kalau bapak memang betul-betul mengakuinya, yo kami terpaksa harus meninggalkan bapak, karena aku pun berpikir aku di sini harus melindungi adik-adikku. Tapi bapaknya Malik bersumpah, enggak, nah itu cuman kecurigaan ibumu saja.
Ibumu yang terlalu overthinking. Bapak ndak melakukan apa-apa. Kamu tahu lah gimana bapak memperjuangkan keluarga kita. Lah betul pula kata Malik nih tadi. Karena Malik merasakan kasih sayang bapaknya ke anak-anaknya itu begitu besar. Sewaktu bapaknya jadi kuli aja, bapaknya itu meluangkan waktu tiap sore. Abang mau beli apa? Tidak mungkin pula Malik berpikir bapak tega numbalin adik-adikku. Nah di sini Malik kembali berpikir, ya, mencoba mempositifkan pikirannya lah. Ya ibu ini tidak terima karena kepergian adik-adikku, dan Malik mencoba untuk menenangkan ibu. Tapi ibu kembali yakin. Coba kau periksa ke atas, kau bongkar apa yang ada di bawah lemari ibu. Kau lihat sendiri. Nah, Malik pun sini baru tahu kalau di bawah lemari ibunya itu ada ruang bawah tanah tersembunyi yang tidak pernah dibuka, dan di saat itulah Malik yang ingin membuktikan sesuatu, sumpah bapaknya tidak bakal melakukan apa-apa keburukan untuk anak-anaknya, ini dibuktikan. Dak atas rumah itu dibobol sama Malik. Dia minta bantuan tetangga sekitar, itu dibobol. Dia naik ke atas tempat paku emas itu ditancapkan, dan ketika sampai ke atas, ruangan itu dibuat sangat elok sekali oleh bapaknya. Pas di tengah-tengah kerucut rumah, itu kayak didindingin sama bapaknya. Ruangannya itu palingan 1,5 kali 1,5, cuman muat berdiri satu orang lah. Itu pun tidak berdiri tegak ya, harus membungkuk kayak gini. Dan Malik pun membuka pintu yang digembok, besar sekali gembok sama bapaknya. Itu dipahat sama Malik, copot, dan dibuka lah. Ketika dibuka, ruangan itu begitu wangi. Di dalamnya banyak sekali hal-hal klinik, sahabat-sahabat. Mulai dari patung batu, mulai dari ukiran kayu, ada keris, ya beberapa keris di sana. Dan yang paling menyorot perhatian si Malik itu ada wadah kuning kayak baskom yang terbuat dari kuningan. Itu bentuknya kayak gini dan berisi air. Nah, kalau air itu atau wadah itu ditaruh ketika peletakan paku emas, berarti air itu kan sudah lama sekali. Tapi air itu malah bening, malah jernih, sama sekali tidak ada kotoran di dalam air tersebut. Kayak jernih sekali. Bahkan ketika Malik melihat, itu wajah Malik ini ya dapat berkaca, saking beningnya air dalam tempat tersebut. Nah, itu terbongkar sudah, berarti memang ada sesuatu hal yang disembunyikan bapaknya. Turun lagi ke bawah si Malik ini. Turun ke bawah lagi, ngebongkar bagian bawah dari ruangan rumah atau bagian bawah lemari ya. Dikatakan di situ ada ruang tersembunyi atau ruang bawah tanah. Dan ketika dibongkar, apa yang dikatakan ibunya betul. Jadi keramik itu memang ya disusun rapi lah, tapi di bawahnya itu ruang hampa, sahabat-sahabat. Jadi ketika dibongkar, ketika dipahat, semuanya ambruk ke bawah, dan ruangan itu cukup besar. Setengah dari kamar bapak ibu Malik itu adalah ruang hampa atau ruang bawah tanah. Ketika Malik turun, di bawah itu dibuat layaknya seperti gua. Betul-betul seperti gua, dan percaya ndak percaya, di bawah itu ada 7 patung anak kecil. Ya, patung anak kecil pertama itu dibuat dari batu dan warnanya pun warna batu asli. Patung anak kecil kedua, ketiga, keempat itu warnanya masih oriental, warna batu. Tapi patung anak kecil kelima, keenam, ketujuh itu dicat dengan warna merah dan kuning. Dan lebih anehnya lagi, patung yang ketujuh ini sudah jatuh terbelah menjadi beberapa bagian. Patung yang nomor 6 pun seperti itu. Sudah jatuh dan terbelah beberapa bagian. Nah, sekarang patung yang nomor 5 ini masih berdiri tapi dalam keadaan retak. Jadi jatuhnya patung-patung itu ini bukan karena bagian atasnya itu bobol, enggak. Karena jaraknya jauh. Kan ruangan bawah tanah itu setengah dari bagian kamar. Ya, ibaratnya gini lah. Ini lemari yang dijadikan tempat tanda pintu masuknya. Nah, itu dibobol, ini yang ambruk, yang sebelah sini nggak terganggu. Ya, jadi disusun di sini 7 patung itu. Patung ke-7 jatuh, patung ke-6 jatuh, patung ke-5 itu sudah retak. Dan 3 patung itu berwarna merah bercampur kuning. Seakan-akan 7 patung tersebut menyimbolkan 7 anak dari pasangan Bu Yanti dan Pak Yanto, dan 2 diantaranya
itu berwarna kuning dan merah sudah meninggal dunia. Berarti satu lagi yang berwarna merah dan kuning, yang tubuhnya sudah hampir retak, hampir patah, hampir jatuh, hampir hancur. Ini adalah anak kelima dari pasangan Bu Yanti dan Pak Yanto, atau adik keempat dari Malik, anak bungsu yang sekarang terhitung. Nah, melihat itu, Malik di sini emosi sekali, marah sekali, dan menanyakan simbol-simbol ini kepada tua-tua kampung yang ada di sana, dan mereka semuanya terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Yanto yang kami kenal baik ternyata menyembunyikan sesuatu. Itu tadi yang saya katakan, bom waktu. Bom waktu tadi. Nah, meledaklah bom waktu pada saat itu. Pak Yanto di sini disidang. Keluarga besarnya manggil. Keluarga besar dari Pak Yanto kumpul di rumah keluarganya Malik. Ini menanyakan apa yang kau lakukan. Dan Pak Yanto di sini tidak dapat mengelak lagi. Karena semuanya sudah terbongkar, karena semuanya sudah terbukti. Nah, di saat itulah ibunya Malik mengatakan, kalau kau sudah menumbalkan anak-anakmu dan targetmu sekarang adalah anak kelima kita. Jadi pertaruhannya sekarang tinggal di kamu. Kau memilih anak kelima kita diambil untuk tumbal kekayaan dan kebahagiaanmu, atau kau memilih melepaskan ritual pesugihan itu dan kembali kepada kami. Itu adalah pilihan terbesar yang diminta sama ibunya Malik, dan tentunya itu adalah jalan terbaik, sahabat-sahabat. Ini adalah curhat dari seorang anak pelaku pesugihan ya. Jadi tidak saya tambah-tambahkan, jadi tidak saya lebih-lebihkan. Malik di sini sebagai anak tertua mengatakan kepada ibu dan bapaknya, kalau Malik tidak mau melihat pertengkaran ibu dan bapak, apalagi ini mengaitkan nyawa kami. Jadi tanpa bapak harus melakukan apapun, bapak harus mempertanggungjawabkan apa yang telah bapak lakukan, dan kami sepatutnya harus memilih jalan terbaik dan meninggalkan bapak demi kehidupan kami. Jadi bapaknya tidak dapat pilihan apa-apa, tetap Malik ini akan meninggalkan bapaknya karena tidak habis pikir. Dua nyawa adik Malik ini sudah ditumbalkan, dan ibu Malik pun setuju. Apapun yang akan bapak lakukan, teruskanlah pesugihanmu, atau kau putuskanlah pesugihanmu, tetap kami akan meninggalkan kamu. Dan gimana caranya? Itu cara kami sendirilah akan menyelamatkan calon tumbalmu selanjutnya. Iya atau tidak? Itu semua pilihan kami. Iya atau tidak? Itu semua adalah keputusan kami. Mulai dari hari itu, Bapak Malik ditinggal dengan kekayaannya, dengan ritual pesugihannya di kampung tersebut. Malik yang sudah dewasa, ibu Malik yang dirundung kesedihan, dan adik Malik yang nomor 5 jatuhnya ya, atau anak nomor 5 lah dari pasangan suami istri itu, ini langsung mengalami kontak, atau ya istilahnya kayak patungnya itu kan sudah retak, penyakit-penyakit aneh itu sudah mulai terlihat gejalanya di anak tersebut, dan langsunglah dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak terdeteksi penyakit apa, dan dibawalah ke satu pondok pesantren yang ada di Banten. Nah, di sanalah diruqyah, di sanalah ya, pengobatan dilakukan, dan ujung-ujungnya apa sahabat-sahabat? Pilihan terakhir adalah anak tersebut dibawa ke Gunung Kawi. Malik menemani ibunya, Malik menemani ulama yang ada di Ponpes, yang ada di Banten itu ya, membawa adiknya ini ke Gunung Kawi. Nah, disitulah ya, sebagian orang melakukan ritual puja untuk mendapat kekayaan di Gunung Kawi, dan sebagiannya lagi ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut untuk melepaskan apa yang telah mereka ikat dari ritual-ritual sesat yang ada di Gunung Kawi. Ritual-ritual oknum yang membuat Gunung Kawi menjadi tempat melakukan puja, ritual kekayaan, pesugihan. Nah, jadi disitulah terbuka matanya Malik. Kalau apa yang dilakukan ayahnya ini salah, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Gunung Kawi tidak semuanya salah.
Contohnya, Malik dengan ulama tersebut, dengan ibunya, ini membawa adiknya ke Gunung Kawi, tapi dengan niat hajat untuk berobat, bukan untuk memuja. Sebaliknya, Bapak Malik datang ke sana menemui oknum kuncen yang menyesatkan dan melakukan ritual puja, dan itu memang ada dan terjadi. Nah, jadi semenjak hari itu Bapak Malik ini ditinggal sendirian di sana, dan konon katanya rumah tersebut ditinggal sama bapaknya Malik. Mungkin bisa di searching ya, di Pulau Sumatera ada rumah mewah, rumah megah ditinggalkan oleh penghuninya, dan konon katanya rumah itu adalah rumah pesugihan, dan itulah rumah yang dibangun Bapak Malik di atas tanah dengan hasil dari pesugihan. Dan konon katanya sampai hari ini rumah itu terbengkalai dan angker sekali. Kabar bapaknya Malik, wallahualam bisawab, di mana bapaknya sekarang berada itu tidak pernah dicari tahu sama Malik. Dan alhamdulillah yang jelas Malik sekarang menjadi tulang punggung keluarganya, dan adik Malik, ya adiknya si Malik ini itu sudah mendapatkan kesembuhan. Nah, jadi kisah dari Malik ini cukup singkat sahabat-sahabat, karena Malik kan tidak ikut melakukan ritual pesugihannya, jadi tidak tahu hal klinik apa saja yang dilakukan bapaknya. Tapi setelah kisah ini tayang, saya akan kembali menceritakan kisah ritual pesugihan, yang mana seorang perempuan mendatangi pantai selatan dan bertemu langsung dengan pemilik kekuatan gaib yang ada di pantai selatan, yang dikenal dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Ritual persembahan, bahkan mengorbankan dirinya sendiri, nyemplung ke laut selatan dan diselamatkan oleh Nyi Roro Kidul, itu nyata dialami langsung oleh pelaku pesugihan. Dan ini baru ceritanya epik, ceritanya panjang, dan akan saya siapkan dan insya Allah akan segera tayang. Jadi demikian kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Malik yang ada di Pulau Sumatera. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.